Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah Profesor Dr. Hafidz Abbas, mantan Ketua Komnas HAM. Tahun berapa itu, Prof? Ya, saya di periode 2012-2017. 2012-2017. Prof, ada yang menarik akhir-akhir ini, tiba-tiba menghentakkan kita semua ya. Menurut saya ini tragedi kemanusiaan sebenarnya, Prof. Kenapa saya katakan tragedi kemanusiaan? Karena ini terjadi di tengah-tengah sebenarnya kita harus memberikan ruangnya kepada masyarakat kita untuk bisa hidup lebih mapan, lebih sejahtera dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa yang terjadi, kita sepertinya tidak lagi menghargai hak asasi manusia. Tiba-tiba terjadi penggusuran nih di Rempang, di Pulau Batam, bahwa penggusuran yang terjadi di Pulau Rempang ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh negara. Iya, betul. Karena rakyat ini kan lemah. Dan yang melakukan eksekusi ini adalah pihak yang kuat, yang memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi ini, punya aparat, Satpol PP, polisi, TNI, ya kan adalah representasi negara. Jadi kenapa negara menggunakan kekuasaannya pada rakyatnya sendiri yang lemah? Mestinya ini beri kasih sayang pada mereka. Kenapa mereka diperlakukan begitu? Nah, itulah sebenarnya yang dapat dikategorikan ini sebuah pelanggaran HAM berat gitu ya. Jadi bukan pelanggaran HAM biasa gitu ya. Karena ada kekuasaan yang disalahgunakan gitu ya. Tidak proporsional. Ini orang lemah kok, nelayan miskin. Kenapa tiba-tiba dipakai segala macam, ini seperti perang gitu ya. Oke, berarti kalau begitu kita bisa simpulkan dong, Prof, ya, bahwa sebenarnya Cina menggunakan aparat negara yang ada di Indonesia sebagai tukang pukul untuk memenuhi kepentingan bisnis dan investasi Cina. Ya, disinilah sebenarnya kekhawatiran kita. Kenapa negara ini dibawa mendekat ke Cina dengan tidak memperhatikan 3 parameter tadi, asas security, atas reciprocity, dan atas kemanfaatannya pada negara. Sekiranya itu hadir dalam imajinasi kebijakan pemerintah, ini tidak perlu terjadi. Jadi negara seakan-akan menggunakan kekuasaannya untuk mengoptasi yang lemah, yang sama juga dengan apa yang dilakukan oleh yang kuat ketika kita di era penjajahan ya, Belanda. Jadi occupation, dan melakukanlah segala macam kekuasaannya untuk merebut kepentingannya gitu ya. Dalam negara ini harus diabdikan untuk 4 mimpi besar, melindungi segenap tumpah darah dan seluruh wilayah negeri ini. Tidak boleh terganggu, itu janji sakral. Kita juga ingin memajukan kesejahteraan umum. Kalau masyarakat diusir dengan tanpa kepastian, meskipun belakangan saya lihat dijanji mau dibangunkan rumah tipe 45, kasih tanah 500 meter, tapi kan belum tentu itu menjadi jawaban dari kekisruhan yang tengah terjadi gitu ya. Jadi harus dipastikan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Tapi di sini juga harus diperhatikan ya, bahwa kita ini jadi sebuah negara ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas kehidupan bangsa itu adalah nilai-nilai yang terjadi di Pulau Rempang itu. Tapi ada nilai-nilai modern. Jadi masyarakat di sana kalau dia dapat nilai-nilai tambah gitu ya, dia menjadi lebih civilized, lebih beradab, jadi dia lebih modern ya. Jadi sama dengan masyarakat maju kehidupannya gitu, karena kehidupan yang lebih cerdas, yang lebih rasional. Tapi kita juga ingin memang berkontribusi pada perdamaian dunia. Jadi ambisi kita itu sebenarnya bukan dijajah secara ekonomi, dijajah secara politik, atau dijajah secara ideologi, atau dijajah secara kultural, tetapi kita ingin berdiri tegak dengan paham kita sendiri, dengan mimpi besar kita sendiri. Kasus Pulau Rempang ini, itu kelihatannya menjauh dari mimpi itu gitu. Prof, kalau kita lihat seperti tadi yang Prof katakan, bahwa
kasus penggusuran Pulau Rempang ini memperlihatkan kepada kita bahwa negara atau rejim ini memberikan privilege kepada Cina, kepada para investor Cina, dan melindungi Cina, tapi justru sebaliknya menindas rakyatnya demi melindungi investasi Cina. Ya, itu yang terlihat dan terbaca oleh masyarakat luas gitu ya. Kalau Prof sendiri melihatnya bagaimana? Ya, itu benar ya. Kita sangat sedih. Ya, saya tadi menyampaikan rasa simpati dan duka cita yang dalam. Semestinya negara tidak berperilaku seperti itu. Oke, kalau begitu kira-kira bisa nggak Prof memetakan ya peristiwa penggusuran Pulau Rempang ini? Siapa sih aktor-aktor yang sebenarnya bermain di belakang, dan siapa sih sebenarnya aktor-aktor yang punya kepentingan lebih besar terhadap penggusuran ini? Jadi di sana itu kan ada aktor lokal gitu kan, ada aktor di tingkat nasional, dan tentu juga ada aktor di tingkat global internasional. Kalau aktor lokalnya ini jelas sekali ada badan pengusahaan Batam di sana itu. Di situ juga tidak berdiri sendiri, ada macam-macam pihak di dalam. Ada DPRD-nya, ada badan otoritasnya, ada wali kotanya, ada gubernurnya, macam-macam. Itu juga kelihatannya memanfaatkan juga perannya dengan segala macam kepentingannya. Di tingkat nasional lebih-lebih lagi, saya lihat Presiden meminta Menteri Investasi Bahlil ke sana. Juga kita lihat Menko Luhut Binsar Panjaitan yang juga tengah memantau semua kepentingan ini, dan juga Menteri Koordinator Hukum ini politik keamanan Pak Mahfud. Jadi sebenarnya ini satu sistem yang seperti tadi harus berada pada harmoni, jangan retak-retak gitu ya. Terlihat sekali main sendiri-sendiri. Dan tentu aktor regionalnya juga ada. Mungkin juga ada kepentingan kawasan. Kita lihat di lingkup ASEAN sendiri, kita bertetangga Singapura, kita bertetangga Malaysia, kita bertetangga dengan yang lain. Ini tentu juga ada pro kontra di sana sini, ada kepentingan di sana sini, dan juga dalam lingkup global ya tentu Cina yang melihat ini surga bagi Indonesia dengan penduduk yang sudah berapa miliar sekarang, apakah 1,7 atau berapa, tapi kelihatannya dia cenderung semakin sedikit ya. India sekarang yang terus meningkat. Ya mungkin karena sebagian sudah ke Afrika, sebagian sudah ke Indonesia, sebagian sudah dia menjadi global citizen ya. Jadi mungkin pulau-pulau kita yang tersebar di sana sini bisa saja menjadi surga bagi pihak lain kalau kita tidak rawat ideologi kita untuk kepentingan bangsa ini. Berarti kalau begitu menurut Prof ini, dalang dari peristiwa penggusuran Rempang ini itu apakah pihak luar atau pihak kita sendiri? Ya, jadi ini kompleks memang, dan kita kelihatannya tidak ingin ada gangguan pada setiap investasi di negeri ini. Jadi apapun alasannya, asal itu membawa keuntungan ekonomi gitu ya, itu semuanya bisa dilanggar gitu ya. Jadi sangat disayangkan memang, tapi itulah yang terjadi. Nah ini mudah-mudahan masyarakat kita dengan kasus Pulau Rempang ini ada semacam kesadaran kolektif kita. Kita harus menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, bukan hanya kepentingan satu negara atau satu kelompok atau kepentingan satu rezim begitu, tapi kita harus rendah hati ya, untuk menyelamatkan kepentingan lebih besar dengan mengorbankan kepentingan yang short-sighted begitu. Pemerintahan ini kan harus silih berganti. Masa kita mewariskan satu luka yang dalam gitu ya pada pemerintahan berikutnya. Jadi itu. Prof, kalau kita lihat rentetan peristiwa yang terjadi ini berkaitan dengan investasi Cina yang meninggalkan luka-luka dan hiruk-pikuk, bahkan meninggalkan kesedihan, kepedihan dan pelanggaran HAM. Apakah ini menandakan bahwa pemerintahan sekarang itu sama sekali